Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Auliana Ramadanti dengan NIM 1862450016. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti. Di sini saya akan membahas tentang Ibu Pendidikan di Indonesia, Maria Montessori. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan suatu kebutuhan mutlak yang sangat penting dan harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia merupakan realisasi dari salah satu didirikannya negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan akan lahir manusia-manusia yang mampu memberikan kesumbangan pada negara dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Menurut filsafat Dr. Montessori, anak-anak belajar dengan baik dalam lingkungan sesuai ukuran untuk merangsang serta mempermudah anak untuk menyerap kognitif atau pikiran mereka dalam lingkungan. Pengaturan ruangan diatur seperti yang bisa dijangkau oleh anak dan menggunakan bahan yang tidak berbahaya. Di dalam lingkungan, anak dapat memilih sendiri pekerjaan atau kegiatan yang memiliki makna dan tujuan untuknya. Metode Montessori mempunyai landasan pemikiran bahwa dalam tahun-tahun awal seorang anak mempunyai sensitive period atau masa peka. Dalam masa peka tersebut dapat digambarkan sebagai sebuah pembawaan atau potensi yang akan berkembang sangat pesat pada waktu-waktu tertentu. Potensi ini akan mati dan tidak akan muncul lagi apabila tidak diberikan kesempatan untuk berkembang tepat pada waktunya. Dasar pendidikan Montessori menekankan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Yang pertama, pendidikan sendiri atau pedocentris. Menurut Montessori, anak-anak memiliki atau kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja. Yang kedua, masa peka. Masa peka ialah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa peka datang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Guru memiliki kewajiban untuk mengobservasi munculnya masa peka dalam diri anak. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan menjadi hal penting dalam pembelajaran Montessori. Dalam pembelajaran, anak memiliki kebebasan untuk berpikir, berkarya, dan membuat sesuatu. Montessori mengatakan dalam proses pembelajaran, guru harus menghargai kebebasan anak. Jika anak tidak mengerti penjelasan guru, Montessori memberikan 2 nasihat, yaitu jangan berupaya untuk mengulang pembelajaran yang sudah diberikan, dan jangan membuat anak merasa bahwa ia membuat suatu kesalahan. Pembelajaran Montessori membagi belajar dalam 3 hal. Tahap pertama, perkenalan akan identitas. Contohnya, buatlah suatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda tersebut. Tahap kedua, perkenalan akan perbandingan tahap kedua ini untuk meyakinkan bahwa anak memahami. Tahap ketiga, perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga ini lebih ditunjukkan apakah anak-anak itu benar-benar ingat nama benda itu. Tujuan proses belajar 3 tahap ini adalah untuk mengajarkan konsep-konsep baru dengan cara pengulangan. Dengan demikian akan membantu anak-anak untuk memahami dengan lebih baik akan materi-materi yang disajikan kepadanya. Cara ini juga membantu guru-guru melihat seberapa baik anak-anak menguasai dan menyerap apa yang sedang diajarkan kepada mereka. Yang pertama, metode eksperimen. Metode ini menuntut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati dan proses hasil percobaan yang dilakukannya. Dengan eksperimen, anak dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan berpikir dan bekerja secara sistematis. Yang kedua, metode demonstrasi. Dalam metode ini, selain melihat, anak juga dituntut untuk mendengarkan keterangan guru agar tujuan demonstrasi dapat tercapai. Ketiga, metode pemberian tugas. Pemberian tugas dapat dilakukan melalui latihan-latihan. Montessori yakin bahwa melalui latihan-latihan yang ditetapkan, anak pasti akan mengalami perkembangan. Namun, ia juga menekankan bahwa meskipun anak mengalami perkembangan, tidak berarti bahwa anak akan dibiarkan untuk berjalan sendiri.
melainkan guru tetap mengamati setiap perkembangan yang terjadi secara terus-menerus. Pada model pembelajaran Montessori, penilaian dilakukan dengan teknik observasi. Evaluasi hasil belajar menurut model Montessori bukan mengoreksi. Adapun penilaian yang dilakukan guru antaranya, usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. Rapor tidak menggunakan sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, dan C. Dipicu kompetensinya. Tidak mengenal sistem hukuman dan imbalan. Sarana atau media yang digunakan dalam model pendidikan Montessori yaitu alat-alat permainan panca indera. Montessori termasuk tokoh yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Untuk itulah ia mengembangkan berbagai alat permainan panca indera. Yang pertama, alat permainan untuk indera penglihatan. 3 set silinder dengan baloknya yang sesuai dengan silindernya. Set pertama terdiri dari 10 buah silinder yang sama tingginya dan berbeda besarnya. 3 set kubus, balok, dan keping papan. Set pertama berisi 1 set kubus yang terdiri dari puluhan kubus. Mulai dari yang besar ke yang kecil. Berbagai macam benda dengan berbagai bangun geometri seperti bulat, segitiga, segi empat, dan campuran. Alat untuk indera peraba atau perasa. Untuk melatih indera perasa digunakan papan yang dibagi menjadi kotak-kotak. Kotak-kotak ini diselingi halus dan kasar. Sesudah perasaan halus dan kasar diberitahu oleh guru, anak kemudian meraba sendiri sambil mengatakan apakah benda yang dirabanya halus atau kasar. Sementara indera perasa untuk suhu dilatih dengan menggunakan bejana yang berisi air hangat, dingin, dan sedang. Alat-alat untuk indera pendengaran. 1 set kotak-kotak tertutup yang berisi batu, uang logam, jagung, dan beras. Di samping itu, terdapat kotak-kotak lain dengan isi yang sejenis dengan kelompok pertama. Anak bertugas untuk mengatur sejajar kotak-kotak yang sama isinya tanpa melihat, melainkan dengan mendengarkan bunyinya, beberapa kelinting dan bunyi nada yang berlainan. Anak harus dapat mengumpulkan kelinting yang sama tinggi nadanya. Alat untuk indera penciuman. Indera penciuman dilatih dengan bau-bauan dari berbagai macam buah, bunga, dan makanan. Anak diminta mengenali berbagai macam bau dengan cara menyebut nama satu bunga atau buah tanpa melihat bentuknya. Prinsip-prinsip metode pembelajaran Montessori. Model pembelajaran Montessori merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung mengembangkan anak secara alami. Model pembelajaran Montessori mempersiapkan anak-anak untuk memahami lingkungan sekitar dengan baik. 5 prinsip dasar Montessori yang diterapkan dalam berbagai jenis program. Antara lain, menghormati anak. Menghormati anak merupakan landasan utama di mana seorang guru menghormati segala sesuatu yang diinginkan anak. Peran guru dalam proses pembelajaran Montessori adalah sebagai model yang dapat dicontoh atau ditiru segala sesuatunya oleh anak. Yang kedua, menyerap pikiran anak. Orang dewasa memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pemikirannya. Namun anak-anak membangun pengetahuannya melalui pengalaman yang diperoleh secara langsung. Periode sensitif. Periode sensitif merupakan kondisi ketika anak-anak lebih rentan terhadap perilaku tertentu dan dapat belajar keterampilan khusus lebih mudah. Semua anak mengalami periode sensitif yang sama. Misalnya periode sensitif untuk menulis. Urutan dan waktu berbeda untuk setiap anak. Salah satu peran guru adalah dengan menggunakan observasi untuk mendeteksi tingkat sensitivitas dan memberikan pengaturan untuk pemenuhan optimal. Lingkungan yang siap. Anak-anak belajar melakukan sesuatu dengan baik melalui lingkungan. Anak-anak dapat melakukan hal-hal untuk diri mereka sendiri. Lingkungan siap menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman yang tersedia untuk anak-anak dalam format yang teratur. Auto-education atau jati diri pendidikan. Montessori menanamkan konsep bahwa anak-anak mampu mendidik diri mereka sendiri, auto-education, atau juga dikenal sebagai diri pendidikan. Anak-anak secara aktif terlibat dalam lingkungan yang siap dan memberi kebebasan harfiah pendidik diri. Sebagai kesimpulan, saya ingin mengatakan bahwa anak-anak belajar paling baik dalam lingkungan yang telah disiapkan untuk memungkinkan mereka melakukan sesuatu sendiri. Jadi, lingkungan belajar harus mendukung kebebasan bagi anak-anak untuk mengeksplorasi materi pilihan mereka. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf
yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Dan terima kasih kepada para pendengar atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.